Halo, selamat sore kawan pajak, pendengar setia podcast KPP Pertama Palpo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Seperti episode sebelumnya, podcast sebelumnya, kali ini saya, Wibowo sebagai host akan membagikan pengetahuan seputar perpajakan. Tapi kali ini agak beda Pak kawan pajak. Kali ini kita membahas pengurangan sanksi atau penghapusan sanksi. Yang tentunya kawan pajak kan pasti pernah nih beberapa yang dapat surat cinta dari kantor pajak, entah itu isinya STP, surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Nah, kan kawan pajak pada bingung nih mau apa. Nah, kali ini kita bahas apakah itu harus dibayar, apa itu bisa dihilangkan. Nah, karena itu saya ada nih narasumber penyuluh pajak KPP Pertama Palupo, namanya Kakak Yohanes Resi. Namanya panggilannya siapa Kak? Halo Kang Pajak, perkenalkan nama saya dipanggilnya Resi aja. Sehat Kak, kabarnya gimana? Wah, kalau saat ini sebenarnya lagi sedang batuk-batuk ya kawan pajak. Jadi mungkin pada saat kita podcast ada sedikit batuk-batuk sedikit. Oh ya, mungkin sedikit tambahan tentang materinya. Nanti kita juga akan membahas lebih lengkap program PSA Merdeka 78. Dia sama, cuma nanti ada bedanya. Nanti Kak Resi bakal jelasin. Ya. Oke, mungkin kita bisa mulai langsung Kak. Boleh. Ya. Mungkin bisa diceritakan dulu Kak, apa sih sebenarnya pengurangan atau penghapusan sanksi itu? Jadi sebenarnya untuk pengurangan atau penghapusan sanksi ini ditujukan kepada wajib pajak ya, yang sebelumnya sudah mendapat surat cinta yang tadi dibilang oleh Mas Bowo tadi, yaitu dari surat tagihan pajak, lalu surat ketetapan pajak. Nah, untuk permohonan pengurangan sanksi ini sebenarnya sudah diatur di pasal 36 ayat 1A di Undang-Undang KUP, dan tata caranya juga diatur di PMK nomor 8 tahun 2013, di mana seorang wajib pajak itu sebenarnya bisa mengajukan permohonan pengurangan sanksi atau penghapusan sanksi apabila menurut kawan pajak sendiri itu ternyata perhitungan besar sanksi yang ada dalam STP atau SKP itu tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan. Bisa juga melakukan permohonan penghapusan sanksi juga apabila wajib pajak atau kawan pajak di sini melihat sanksi administrasi tersebut itu tidak seharusnya dikenakan. Jadi sebenarnya kawan pajak di sini yang sudah mendapat STP atau SKP itu masih bisa diberi kesempatan untuk mengurangkan sanksi atau menghapuskan sanksi yang telah terbit. Seperti itu Mas Bowo. Gitu. Jadi masih ada nih untuk kawan pajak yang merasa kalau dapat surat cinta gitu sanksi atau denda, merasa kalau tidak sesuai, tidak merasa kayak gimana, tidak sesuai, nah silahkan bisa mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Nah, tapi kan itu berlaku untuk semua wajib pajak atau cuma untuk beberapa wajib pajak saja? Ya, itu semua. Jadi terdiri dari, biasanya kalau di wajib pajak di kami itu terdiri dari orang pribadi, lalu badan, dan instansi pemerintah. Nah, itu sebenarnya semuanya diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Jadi tidak ada pembeda-bedaan ya, bisa semuanya. Semuanya layanan semuanya dapat. Seperti itu. Mantap. Nah, ini Kak, sekarang udah tahu kan apa itu pengurangan permohonan penghapusan sanksi. Nah, kalau tentang cara pengajuannya gimana Kak? Oh, yang pertama pasti kawan pajak pastikan mengajukan di kantor pajak terdaftar. Jadi tidak semua kantor pajak bisa menerima permohonan pengurangan atau penghapusan. Jadi harus dilihat juga di mana teman-teman terdaftar sesuai dengan NPWP yang teman-teman dapat. Nah, untuk permohonannya sendiri sebenarnya ada beberapa formulir dan berkas yang harus disiapkan ya. Salah satunya adalah formulir pengurangan atau penghapusan sanksi. Itu harus diisi secara lengkap dan juga dilampiri terkait dengan fotokopi dari STP atau SKP yang telah didapat. Sedangkan juga ditambah juga lampiran terkait fotokopi dokumen identitas dari kawan pajak sendiri. Dan juga mungkin semisalnya kawan pajak ingin melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi dan agar lebih dapat diterima, itu sebenarnya bisa juga ditambahkan dokumen pendukung seperti itu. Dan jangan lupa juga Mas Bowo buat kawan-kawan pajak di sini, di mana satu permohonan itu hanya berlaku untuk satu STP atau SKP. Jadi sebenarnya kawan-kawan pajak di sini sudah mendapat 5 atau 6 SKP, itu berarti harus 5 permohonan seperti itu. Nah, ternyata cukup mudah ya untuk penyampaian permohonannya. Tapi mungkin dari yang saya tangkap itu sepertinya kawan-kawan pajak harus lebih teliti untuk lampiran-lampiran nanti yang disetorkan ke kantor pajak. Ya, tentunya nanti mungkin dari pegawai petugas di kantor pajak bakal membantu juga. Ya, membantu juga dicek juga ya tentunya ya. Seperti itu.
Oke, kalau kayak gitu mungkin ada lah batas waktu penyampaiannya. Misalnya kalau udah lebih dari ini nggak bisa disampaikan lagi gitu. Oh iya, kalau untuk batas sebenarnya tidak ada ya Mas Bowo. Jadi untuk penyampaian permohonan ini sebenarnya tidak ada batas kapan waktunya untuk diajukan. Tapi di sini ada aturan di mana kawan pajak hanya bisa mengajukan 2 kali untuk permohonan pengurangan atau penghapusan. Di mana di sini diartikan 2 kali di sini, misalnya kawan pajak sudah mendapat surat ketetapan dari Dirjen Pajak. Misalnya kawan pajak memiliki sanksi 500.000, kita utarakan 500.000. Nah ternyata hanya dikurangkan sebesar 300.000, jadi masih ada sisa 200.000. Nah kawan pajak di sini tidak terima terkait pengurangan tersebut, maunya semuanya. Nah itu kawan pajak bisa melakukan permohonan yang kedua kali untuk sanksi tersebut akhirnya diterima seluruhnya lah istilahnya, jadi menjadi 0. Tapi kembali lagi di sini Dirjen Pajak juga meneliti, jadi tidak semua permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi itu diterima, bisa juga ditolak, bisa juga diterima sebagian, bisa juga diterima seluruhnya. Oh, berarti di sini Direktorat Jenderal Pajak memberikan 2 kesempatan Ya, sekali. betul Jadi sekali. kalau misalnya kurang puas kawan-kawan pajak terhadap keputusan yang pertama, bisa Lagi. satu kali lagi. Satu kali lagi. Terus Kak, mungkin itu pengurangan sanksi dan permohonan penghapusan sanksi ya. Iya. Tadi katanya Kak Resi ada lagi itu program khusus PSA Merdeka. Oh iya. Apakah beda dengan permohonan yang pengurangan dan yang tadi Yang sanksi tadi. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau untuk PSA Merdeka ini termasuk baru ya. Jadi untuk kebijakan ini yang pasti pertama kali adalah yang teman-teman harus tahu, hanya berlaku khusus untuk wajib pajak yang terdaftar di kantor wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Jadi misalnya Tembau, Parepare, dan sekitarnya terutama di Makassar itu baru bisa menggunakan layanan ini. Nah, kebijakan ini sebenarnya sudah muncul sejak tanggal 17 Agustus kemarin bertepatan dengan Hari Kemerdekaan kita, dan sebenarnya juga ini akan berakhir nantinya pada tanggal 31 Januari 2024. Nah, untuk perbedaannya sebenarnya di sini untuk PSA Merdeka ini memberikan kepastian atas pengurangan. Nah, di sini juga nanti akan dijelaskan juga terkait beberapa jenis PSA ini. Nah, nanti juga ada 3 juga sebenarnya untuk pengurangan di sini. Tapi untuk secara keseluruhan itu sama saja sih terkait pengurangan atau penghapusan sanksi. Seperti itu Mas Bowo. Jadi itu cuma berlaku untuk kawan-kawan pajak yang terdaftar di kantor wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Nah, tapi kalau misalnya ada kawan pajak dia terdaftar di kantor wilayah sini, kantor Sulawesi Selatan, tapi dia domisilinya di luar, gitu. Itu apakah tetap bisa mengajukan PSA juga? MPP-nya terdaftar sini, cuma dia mungkin lagi keluar kota atau lagi domisili di luar. Ya tentunya sih bisa, tapi ya tetap untuk dokumennya itu bisa disampaikan langsung ke kantor pajak yang terdaftar ya tentunya ya, atau bisa juga dikirim melalui pos. Nah, untuk permohonan ini sebenarnya wajib disampaikan di kantor pajak terdaftar, khususnya di kantor pajak yang berada di kantor wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Itu kawan pajak. Berarti untuk kawan pajak yang terdaftar di kantor wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, tapi mungkin lagi di luar kota, di luar pulau, domisili memang di sana, nah itu tetap bisa mengajukan. Jadi jangan takut. Mungkin bisa juga lewat pos kan? Lewat pos ya. Langsung ke kantor pajak terdaftar. Atau jasa ekspedisi lain ya. Jasa ekspedisi lain juga bisa. juga. Nah, jadi menurut yang dikatakan Kak Resi tadi, jadi keuntungannya adalah kepastian. Iya, pengembalian ya. Pengurangan sih lebih tepatnya. Pengurangan sanksi. Jadi keuntungan itu mungkin ada Kak kalau PSA, kan kalau saya baca informasi katanya ada beberapa jenis mungkin bisa dijabarkan Kak? Jadi sebenarnya untuk kepastian pengurangan sanksi ini dibagi menjadi 3 jenis ya. Mungkin sedikit panjang nanti saya pada saat penjelasannya. Jadi di sini salah satunya ada super, spesial, dan standar ya. Kayak martabak ya. Mirip kayak martabak lah. Martabak super, spesial, dan standar. Nah, saya pertama jelaskan mungkin untuk super ya. Jadi super ini sebenarnya untuk pengurangannya dia lebih tinggi, paling tinggi lah. Sesuai dengan judulnya PSA Merdeka ke 78 tahun. Jadi wajib pajak diberikan pengurangan 78% dari nilai transaksi. Tapi ada beberapa yang
harus diperhatikan untuk pengajuannya. Jadi di sini ada syarat-syaratnya, di mana program ini ditunjukkan kepada wajib pajak yang mengajukan PSA maksimal 60 hari sejak ketetapan atau tagihan tersebut diterbitkan. Jadi dilihat dari tanggal-tanggalnya juga. Lalu untuk program ini juga dikhususkan kepada wajib pajak yang menerima surat keterangan ketetapan pajak kurang bayar atau surat tagihan pajak yang memiliki pokok pajak. Jadi sebenarnya untuk STP atau SKP atau surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak itu belum tentu ada pokok pajaknya. Bisa juga cuman hanya sanksi administrasi. Jadi khusus untuk bagi wajib pajak yang memiliki STP atau SKP yang ada pokok pajaknya bisa menggunakan jenis super ini. Lalu yang terakhir adalah wajib pajak harus melunasi dasar penerimaan sanksi administrasi beserta dengan sanksi administrasinya sebesar 22%. Jadi kan tadi 78% kan sudah dianggap diterima ya untuk pengurangannya. Nah, di sini 22%-nya itu harus dibayar sejak 60 hari sejak tanggal SKP KB atau STP yang memiliki pokok pajak diterbitkan. Seperti itu yang super ya. Lalu yang kedua itu spesial. Nah, kalau spesial ini sedikit turun untuk tarifnya, atau bukan tarif sih. Jadi kepastian untuk pengurangan itu adalah sebesar 64%. Kalau tadi 78%. Nah, beda lagi di mana kalau tadi pengajuannya maksimal 60 hari dari tanggal terbit, di sini 90 hari. Jadi lebih lama lagi. Lalu sama juga ditujukan kepada SKP atau STP yang sudah memiliki pokok pajak. Jadi super dan super dan spesial itu sama-sama khusus untuk STP atau SKP yang memiliki pokok pajak. Nah, yang terakhir adalah yang keempat adalah sudah melunasi pokok pajak. Nah, pokok pajak ini harus tetap dibayar. Jadi mungkin sekedar info juga ya, kita untuk pertengahan ini kita sampaikan juga di mana untuk program PSA ini pokok pajak itu tetap harus dibayar. Tidak ada pengurangan atas pokok pajak. Jadi ada namanya juga pengurangan sanksi. Nggak mungkin juga pengurangan pokok pajak, itu tidak ada. Jadi sanksinya yang hanya dikurangkan. Jadi hanya untuk sanksi saja. Iya, betul sekali. Misalnya emang ada yang namanya pokok pajak yang memang harus dibayar, memang dari awal itu harus dibayar sama kawan-kawan pajak, tetap harus dibayar ya. Iya. Jadi kadang-kadang wajib pajak dikira pokok pajaknya yang dikurangin, padahal hanya sanksinya saja, seperti itu. Lalu tadi juga harus bayar 36% karena kan di sini kan 64% saja yang diterima untuk pengurangan atas sanksi. Lalu yang terakhir ini standar. Ya kalau di martabak ini telurnya cuma satu lah. Selain dikit. Nah, di sini wajib pajak diberikan terkait 45% dari sanksi administrasi. Nah, di sini lebih kecil lagi. Nah, ditunjukkan sama untuk batas pengajuannya itu adalah 90 hari sejak tanggal ketetapan diberikan. Lalu di sini bedanya di mana SKP atau STP itu bisa diajukan walaupun tidak memiliki pokok pajak. Jadi yang tadi super dan tadi super satu lagi tadi? Spesial ya. Super dan spesial itu harus ada pokok pajaknya. Tapi kalau standar itu tidak ada pokok pajaknya, itu bisa diajukan. Sama juga yang terakhir harus melunasi pokok pajak dan membayar sisanya sebesar 55%. Jadi seperti itu sih untuk gambarannya kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak yang terdaftar ya di kantor wilayah kita ya. Jadi mungkin ada wajib pajak atau kawan pajak di sini yang mendengar podcast kita yang berasal dari entah Bogor, Jogja gitu kan. Iya, ya bisa pindah dulu untuk pengurangan, tapi berarti sebenarnya khusus aja berlaku kepada wajib pajak yang terdaftar di kantor wilayah Sulawesi Barat dan Negara. Seperti itu, Mas Bowo. Jadi mungkin yang saya tangkap ada perbedaan-perbedaan dari ketiga jenis martabak tadi ya. Iya, martabak. Super, spesial sama standar. Mungkin kawan-kawan pajak bisa dipilih lah tentang kebutuhannya apa. Misalnya mau mengajukan pengurangan permohonan sanksi ini disesuaikan dengan kejadian, misalnya dapat STP itu terbitnya kapan, lama atau belum gitu kan. Nah, itu bisa disesuaikan, punya pokok pajak atau tidak, itu bisa disesuaikan. Dan kalau misalnya ini kan banyak Kak Resi, bisa kan tanya-tanya ke kantor pajak? Oh bisa banget. Jadi nanti kawan pajak yang apalagi terdaftar di wilayah Palopo ya, dari Toraja kan, Luwu Utara, Luwu Timur itu bisa langsung aja datang ke kantor pajak terdekat. Itu pasti kami bantu juga untuk terkait.
Terus Kak, ini kan udah tahu nih kita tentang apa namanya, apa itu yang PSA tadi, PSA Merdeka. Terus Ya. kok cara mengajukannya gimana? Apakah sama dengan permohonan pengurangan sanksi yang normal atau ada bedanya? Sebenarnya kalau untuk pengajuannya hampir sama ya, secara keseluruhan hampir sama, tapi di sini kita tambahkan formulir. Jadi ada formulir tambahan selain pasal 36 ayat 1A itu, ini ada formulir tambahan yang mungkin nanti kami lampirkan ya. Kita lampirkan di caption kami ya, nanti di YouTube, nanti tinggal di-download aja. Nah, itu ada formulir tambahan di mana wajib pajak mengisi secara mandiri terkait berapa jumlah atau berapa SKP atau STP yang nantinya disesuaikan dengan 3 jenis itu aja sih. Sama ya harus bayar pokok pajaknya, lalu juga harus bayar sanksinya juga terlebih dahulu. Misalnya dikurangin 78% berarti harus bayar dulu 22%. Nah, sementara kalau yang biasa kan misalnya 500.000 ya diajukan aja, kita nggak tahu berapa persen yang harus nantinya diterima. Nah, bedanya PSA itu ya di sini sudah diterima, sudah pasti lah. Jadi sisanya tinggal dibayar, Fix itu Kak ya? fix seperti itu. Seperti itu sih mungkin. Jadi sama ada tambahan juga sih kalau terkait PSA ini, ditambah juga kawan pajak itu harus patuh juga, dimana kawan pajak itu harus lapor SPT tahunan, yaitu 3 tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang kan 2023, nah 2023 itu pelaporan untuk SPT masa tahun 2022, berarti 2020, 2021, dan 2022 itu harus segera dilaporkan SPT tahunan agar bisa mengikuti program PSA Merdeka 78 ini. Seperti itu Mas Bowo. Oke, mungkin saya coba ringkas sedikit. Berarti tambahannya selain lampiran-lampiran yang tadi sudah disebutkan di awal, itu ada tambahan seperti harus melampirkan bukti bayar, Ya. bayar sanksi yang sebagian Sanksi yang udah dibayar tadi. Terus juga harus taat lapor pajak 2 Betul. tahun terakhir, Ya. gitu kan. Terus juga ada formulir tambahan ya? Ya, formulir tambahan itu nanti kita bisa dikasih kita dari kantor pajak kan Kak? Bisa ya? bisa minta ke kantor pajak juga, bisa juga download nanti di caption YouTube kita ya. Kita tambahin aja nanti. Siapa tahu kan pajak pengen coba-coba ya terkait ini. Seperti itu sih. Jadi kelebihannya itu tadi Kepasti. jadi fix pastikan, Fix, pasti. entah itu mau ngajukan berapapun ya itu jumlahnya nggak ada batasnya. Iya, nggak ada Nggak batas. ada batasnya. Tapi sanksinya yang dikurangin ya, Sanksinya, bukan iya, pokoknya sanksinya, nih. pokoknya ya sanksinya itu pasti dikembalikan. Nah, mungkin ada tambahan lain Kak kalau untuk yang ini materi pada sore hari ini? Ya mungkin terkait pengurangan sanksi atau apalagi ada program PSA ini, ya mungkin kawan pajak apalagi yang terdaftar di kantor wilayah Makassar atau kantor wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ini segera bisa melakukan pengajuan lah, mumpung masih ada, mumpung waktunya nanti pada tanggal 31 Januari itu masih berlaku. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang sangat baik ya buat kawan-kawan pajak semua yang mungkin mengalami kesulitan terkait pembayaran sanksi, mungkin juga karena kesalahan kawan pajak, misalnya ada yang lupa lapor, ternyata internetnya mati. Nah, itu sebenarnya kan kesalahan minor ya, kesalahan minor dan ternyata di luar kendali. Iya, di luar kendali. Nah, ternyata harus bayar. Nah, disinilah kesempatan kawan pajak di sini untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi. Dan di sini juga ada kepastian hukum ya, atau kepastian pengurangan sanksi, sehingga ya kawan pajak bisa menilai lah kemampuan kawan pajak juga untuk membayar sanksi. Tapi tetap pokok itu harus dibayar. Sekali lagi pokok tetap harus dibayar. Mungkin terakhir Kak, pertanyaan lama prosesnya itu apakah sama? Tadi kan katanya kalau proses penghapusan sanksi yang normal itu 6 bulan ya? Ya. 6 bulan. Kalau untuk PSA apakah sama? Kalau untuk PSA sih sebenarnya sama ya untuk batas nanti terbitnya surat ketetapan. Tapi nanti untuk pengajuannya aja sih nanti mungkin lebih diprioritaskan lah ya terkait PSA ini, karena memang kan jangka waktunya kan cuma sampai tanggal 31 Januari. Jadi cepat-cepatlah kawan pajak kalau misalnya memang sudah memiliki sanksi administrasi dan
tidak memiliki kemampuan untuk membayar pajak atau sanksi tersebut, ya mumpung ada lah, ini bisa segera digunakan. Kalau untuk pemberitahuannya kayak terakhir. Boleh. Kalau untuk pemberitahuan ke kawan pajak, misalnya dia udah mengajukan gitu kan, itu ditolak atau diterima, nanti kayak gimana? Apakah di telepon atau dikunjungi? Nah di sini sebenarnya kalau di formulir itu kan ada kita mencantumkan nomor telepon ya. Ya sebenarnya saya kasih tahu juga ke kawan pajak, sebenarnya pada saat kawan pajak mengajukan pengurangan atau pengampunan sanksi itu sebenarnya bukan kantor pajak yang mengerjakan atau meneliti, tapi berkas tersebut itu langsung diteruskan kepada kantor wilayah, yaitu kantor wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Nah disitulah di sana kita punya rekan kita kerja juga ya. Nah itu di sanalah dia yang meneliti. Nah untuk pemberitahuan yang ke wajib pajak ya biasanya di telepon. Jadi kawan pajak di sini pastikan nomor teleponnya benar, dan pastikan juga pada saat ditelepon atau memberikan klarifikasi, mungkin juga ada beberapa wajib pajak yang kakak temuin dulu. Itu ternyata tidak cukup lewat telepon, ternyata dia diberi surat undangan untuk datang langsung ke kantor wilayah terkait pengurangan atau pengampunan sanksi tersebut. Jadi ya mungkin kawan pajak juga saat sudah bermohon tetap juga diperhatikan, misalnya ada telepon atau misalnya ada surat baru masuk undangan, itu segera untuk diklarifikasi lah, seperti itu. Karena kan banyak kawan pajak juga di sini yang sudah mengajukan, anggap aja udah pasti diterima, padahal belum tentu diterima. Jadi kita juga perlu lihat juga kenapa sih ada bisa terbit seperti ini, apakah memang kesalahan wajib pajak atau memang kesalahan minor yang tadi karena misalnya internet mati atau lupa atau apapun seperti itu sih. Perlu informasi tambahan. Iya, lebih tepatnya itu. Jadi wajib pajak diberikan klarifikasi lah, punya kesempatan untuk klarifikasi secara langsung datang atau bisa via telepon juga. Itu nanti kalau kita minta nomor rekening kan juga lihat. Nah, iya. Masa nggak dikasih atau ya kan sayang kan Iya. terima. Ini berarti 70% lebih ya, ada berapa ya spesial tadi? 78. 78% dari sanksi, masa nomor HP-nya nggak ada? Iya. Nanti. Seperti itu sih. Jadi baiklah, terima kasih pada waktunya. Baik. Ini informasi yang sangat penting ya. Juga menarik kan? Menarik Karena sekali. banyak juga kena sanksi, apakah harus dibayar, tapi ternyata bisa ya dihapus, dan ini pasti diterima ya. Pasti diterima. Khususnya untuk PSA Merdeka. Ya. Bila nanti kok kantor pajak mau ikut PSA Merdeka. Betul sekali. Kantor pajaknya cuma yang di kantor wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Baik, terima kasih pendengar setia podcast KPP Pertama Palopo. Semoga informasi yang kita bicarakan pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Mohon undur diri, pajak uang Indonesia maju. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.